selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ulun Bardeli dengan NIM 12S18047. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai predictive approach dan agile approach. Apa sih perbedaan predictive approach dan agile approach? Yang pertama itu adalah predictive approach. Seperti namanya, yaitu prediktif. Dalam SDLC prediktif ini, kita diminta dapat mengasumsikan prediksi alur kerja lengkap yang melibatkan sepenuhnya memahami proyek akhir dan menentukan proses pengirimannya. Dalam bentuk siklus hidup proyek ini, kita dapat menentukan biaya, ruang lingkup, dan waktu dari awal proyek ini tersebut. Contoh model yang paling umum dengan predictive approach ini adalah model air terjun. Ini mengasumsikan berbagai fase dalam SDLC yang dapat terjadi secara berurutan, satu persatu secara proses dan tidak tumpang tindih. Dalam model air terjun tersebut mengikuti pendekatan sekuensial. Setelah aplikasi berada dalam tahap pengujian, akan sulit kembali dan mendebutnya ke dalam fase pengembangan. Karena contoh model dari predictive approach ini adalah model air terjun. Kelebihan itu dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu yang pertama itu mudah dipahami dan diikuti. Karena dalam model tersebut, fase-fase akan dimulai secara bertahap, secara berurutan, atau fase tersebut akan dilanjutkan setelah fase sebelumnya selesai. Sebelum fase-fase tersebut dimulai, instruksi yang diberikan jelas, bertujuan untuk memudahkan kita sebagai pengembang dalam bekerja dengan waktu yang ditentukan dan dana anggaran yang telah ditentukan. 2. Jika semua berjalan dengan sesuai rencana, maka kemungkinan organisasi dalam mengasumsikan baik jadwal maupun dana ataupun anggaran tersebut sesuai dengan yang diharapkan mereka. Sedangkan agile approach adalah pendekatan SDLC yang adiktif, yang dimana memiliki campuran pengembangan, inkremen, dan secara berulang. Pendekatan ini melibatkan penambahan fitur secara bertahap dan dapat melakukan perubahan sesuai dengan permintaan klien atau umpan balik dari klien tersebut. Atau dengan kata lain, proyek tersebut dapat berubah atau dapat beradaptasi sesuai dengan permintaan dari klien. Pada SDLC ini berfokus pada tujuan akhir yang diinginkan dengan cepat pada persyaratan bisnis yang dinamis. Dalam kelebihan agile approach itu sendiri, kita dapat mengurangi kerentanan terhadap bug pada tahap penerapan, karena aplikasi ini sering diuji pada saat tahap pengembangan. Yang kedua itu, dalam putaran umpan balik tersebut yang dilakukan dengan singkat, kita diminta untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang cepat dengan menggunakan agile tersebut. Yang kedua itu adalah persamaan dari pendekatan agile dan prediktif, di mana persamaan dari pendekatan tersebut adalah pada proses manajemen proyeknya, di mana pada proses manajemen proyek ini adalah proses inisiasi, proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, dan proses penutupan. Dalam proses inisiasi tersebut, yaitu kita diminta untuk mengenali proyek, kita diminta untuk siapa yang bertanggung jawab atas proyek tersebut dan mendapat persetujuan dari stakeholder. Yang kedua itu adalah proses perencanaannya, di mana kita disuruh untuk membuat kontrak tim, kita disuruh juga untuk menetapkan scope, time, dan cost-nya. Dalam proses pelaksanaannya, kita diminta atau kita dituntut adalah hasil dari pekerjaan kita tersebut terhadap proyek. Yang keempat itu adalah proses pengendalian, di mana kita dituntut terhadap progres dari proyek tersebut. Yang kelima itu adalah proses penutupan, yaitu laporan terkait dengan proyek-proyek tersebut. Pertanyaan ketiga itu adalah contoh metodologi SDLC yang menggunakan predictive approach dan bagaimana penerapannya. Jadi, di sini saya menggunakan metodologi, yaitu metodologi air terjun atau waterfall. Dalam penerapan metodologi air terjun tersebut terdapat 5 fase, yaitu yang pertama itu adalah initiating, yang kedua itu adalah planning, yang ketiga itu adalah
executing, yang keempat adalah controlling, dan kelima itu adalah closing. Dalam menerapkan fase tersebut, terdapat tahapan yang dibingkai dalam 9 area pengetahuan, yaitu integrasi, ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi, resiko, dan pengadaan. Dalam metodologi waterfall ini telah menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan proyek tersebut. Dalam metodologi waterfall ini juga, fase-fase tersebut diselesaikan satu persatu, tidak tumpang tindih, yang dimana setiap fase tersebut memiliki penyelesaian untuk memulai ketergantungan tersebut. Misalnya, desain ini tidak akan dimulai sebelum dokumen atau persyaratan lainnya telah terkumpul, sehingga fase tersebut dapat dimulai. Pertanyaan yang keempat adalah, contoh metodologi SDLC yang menggunakan Agile approach dan bagaimana penerapannya. Di sini, saya akan menggunakan contoh metodologi yang menerapkan Agile approach, yaitu adalah metodologi XP atau yang lebih dikenal dengan Extreme Programming. Jadi, dalam Extreme Programming ini terdapat juga batasan, yaitu untuk melampaui kondisi ekstrim yang muncul karena perubahan dari klien. Dalam penerapan Extreme Programming ini, yaitu yang pertama itu adalah komunikasi atau communication. Yang kedua adalah kesederhanaan atau simplicity. Ketiga adalah umpan balik atau feedback. Yang keempat itu adalah keberanian. Dan yang kelima itu adalah respect. Di sini saya akan menjelaskan fase-fase tersebut. Yang pertama itu adalah komunikasi atau communication, di mana bertujuan agar mendapat komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan developer, yang dimana digunakan untuk mendapatkan fitur-fitur yang diinginkan oleh pemangku kepentingan tersebut. Yang kedua itu adalah kesederhanaan atau simplicity, di mana yang dimaksud adalah untuk mendesain secara sederhana fitur-fitur atau mendesain sederhana kode-kode yang akan dibuat. Yang ketiga itu adalah umpan balik atau feedback, bertujuan agar mendapatkan kritik atau saran terhadap fitur-fitur atau aplikasi yang akan dikembangkan tersebut. Yang keempat itu adalah keberanian. Keberanian yang dimaksud di sini adalah kedisiplinan, di mana developer atau beserta tim dituntut untuk disiplin dalam hal waktu maupun desain tersebut atau implementasi kode-kode tersebut. Dan yang kelima itu adalah rasa hormat atau respect. Rasa hormat atau respect yang dimaksud di sini adalah ketika tim yang mengembangkan aplikasi tersebut telah selesai mengirimkan kepada klien dan klien memberikan pujian ataupun memberikan sanjungan kepada tim tersebut. Dalam Extreme Programming ini juga terdapat proses-prosesnya. Yang pertama itu adalah proses planning, di mana pada proses planning ini adalah kegiatan perencanaan yang dimulai dengan mendengarkan dan mengumpulkan kebutuhan untuk proyek tersebut. Yang kedua itu adalah proses desain, yang dimana pada proses desain ini adalah mendesain proyek yang akan dibangun tersebut berdasarkan informasi-informasi yang telah terkumpul. Proses selanjutnya adalah codingan atau coding, yang dimana ini adalah implementasi code dari desain-desain yang telah dirancang tersebut. Selanjutnya adalah proses pengujian atau testing, di mana setelah mengimplementasikan code-code, maka akan diadakan pengujian terhadap proyek tersebut. Pertanyaan kelima itu adalah perbedaan dari implementasi predictive approach dan agile approach. Yang pertama itu adalah predictive approach. Seperti yang kita tahu, predictive approach itu adalah dilakukan secara sekuensial dengan mengikuti alur yang diberikan, konsep yang diberikan, setelah itu menganalisis dan evaluasi. Dalam predictive approach ini juga sesi brainstorming, atau yang lebih dikenal dengan mengumpulkan ide-ide dari setiap anggota tim. Yang kedua itu adalah dapat dilakukan dengan menentukan daftar prioritas. Daftar prioritas yang di sini yang dimaksud adalah dapat dilakukan dari prioritas paling sulit ataupun paling mudah. Dan selanjutnya adalah dapat diubah sesuai dengan keinginan klien, baik fitur
ataupun desainnya. Implementasinya dilakukan secara satu alur. Yang dimaksud satu alur di sini adalah fase pertama harus selesai dilakukan agar dapat berlanjut ke fase 2 dan begitu seterusnya. Sehingga dalam melakukan perubahan terhadap code atau terhadap fitur aplikasi tersebut akan sulit dilakukan. Sedangkan dalam agile approach itu adalah dapat dilakukan, selanjutnya adalah dapat diubah sesuai dengan feedback yang diberikan oleh klien. Karena pada fase pengembangan tersebut dilakukan juga iterasi atau pengulangan. Demikian perbedaan implementasi antara predictive approach dan agile approach. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.